kita sabar. Yo guys. Oke. Yuk mulai yuk. Ya. Di film sosok ketiga ini aku berperan sebagai Nuri. Nuri ini adalah perempuan Jawa, dewasa, sabar, dengan pengalaman dan jalan hidupnya yang berlika-liku dengan sahabatnya, yaitu Yuni, sahabat dekat semenjak kuliah. Dan dia itu menemukan cinta pertamanya ketika dia kuliah, yaitu Anton. Tapi ada hal mistis yang terjadi antara Yuni, Anton, dan Nuri. Ada kemiripan dengan kepribadian Erika sendiri nggak? Aku sama Nuri itu karakternya sangat berbeda banget sih. Nuri ini adalah perempuan anggun yang karakternya sangat Jawa sekali, manis sekali. Sedangkan aku kan anaknya agak tomboy, agak nggak bisa diem, begajulan, cicilan. Risetnya gimana Kak jadi cewek anggun dan Jawa itu kan bahasanya juga tadi dibilang bisa bahasa Jawa gitu. Ini karakter kedua aku sebagai perempuan Jawa. Tadinya aku jadi Bu Juju di Sri Mulat ya, itu juga lumayan bikin pembelajaran aku jadi perempuan Jawa yang benar-benar anggun. Jadi gara-gara film Sri Mulat itu aku ke film ini kurang lebih hampir-hampir mirip, bisa aku terapin. Jadi nggak terlalu sulit ya karena udah pernah. Cuman beda satu ini doang sih. Ceritain dong, tadi kayaknya kan ini katanya semuanya pakai stand-in sendiri. Kalau kamu tuh di bagian mana tuh stand-innya? Aku ada berantem sama Ustadz, itu aku ada lempar-lemparan, ada tendang-tendangan juga sama Ustadznya, Kak Doni Alamsyah. Emang sebenarnya udah disiapin stand-in, cuman aku kayaknya lebih pengen sendiri aja gitu. Kenapa sih Kak alasannya? Aku pengen total aja sih, maksudnya kalau stand-in kan para penonton kan juga pasti pengen lihat ekspresi ketika berantem, sedangkan kalau pakai stand-in kan pasti cuma badan tangannya aja kan. Jadi nggak apa-apa, menurut aku juga ini masih bisa aku pegang gitu. Ada adegan nyeret-nyeretnya juga nanti, banyak sih. Tapi ada luka atau ada Enggak sih, enggak. Aman semuanya. Sempet latihan kayak latihan dulu nggak? Kan biasa suka ada kayak workshopnya dulu gitu. Workshopnya ada tapi lebih di lokasi sih, karena pergerakannya juga nggak terlalu yang gimana-gimana, cuma berantem beberapa scene doang. Tadi katanya semi lebih mahal, honornya lebih besar dari kamu. Tapi kerjanya kamu lebih banyak, gimana tuh? Nggak sih, itu bercandaan aja, aku nggak tahu honornya Semi berapa. Bercandaan aja gitu. Bagus lah, Semi kerjanya oke, dia totalitas, aktor lama, aku dulu ngefans banget sama dia. Aku nonton semua film-film karya-karyanya dia, sekarang bisa main bareng, aku seneng banget. Dan anaknya juga easy going, friendly banget, nggak senioritas ya. Seru banget. kayak Erik? Pengalaman bisnis itu banyak banget. Apa salah satunya? Jadi kalian ini ya, setelah aku syuting film ini, ini antara percaya nggak percaya, aku ketempelan. Pengalaman pertama aku ketempelan. Jadi kita syutingnya itu di pabrik gula di Klaten, ya kalau nggak salah ya Klaten. Itu emang sebenarnya pabrik gulanya emang nggak boleh dipakai untuk syuting sebenarnya. Udah lama lah, dan orang-orang di sana setiap syuting di mana Kak? Di pabrik gula. Mereka pabrik gula gitu, kayak yakin pabrik gula. Ternyata pulang dari situ sebulan aku sakit-sakitan tuh. Sakit-sakitannya lebih yang kayak meriang, demam tinggi. Aku cek ke dokter terus katanya nggak kenapa-napa. Akhirnya aku tanya ke anak Indigo namanya Philos Bastian, kalau kalian tahu. Itu ada di YouTube-nya Philos Bastian. Jadi ternyata Philos Bastian ini dan satu temannya Kevin, anak Indigo, bilang katanya aku ada yang ikut berupa jin besar. Jadi emang penunggu sananya nempel ke aku lumayan lama banget, jadi susah lepasnya. Ada di YouTube-nya Philos Bastian. Itu berapa lama baru bisa lepas? Aku sempat ke Bali dulu liburan, dan itu sakit-sakitan juga. Ya kurang lebih 3 minggu setelah syuting itu aku sakit-sakitan terus. Tapi dilepasinya gimana? Ada ritual atau? Aku nggak ada. Aku kurang ngerti yang begitu-begitu sih. Makanya itu pengalaman pertama banget, ternyata benar adanya. Karena setelah aku si anak Indigo ini ya membantu, ibaratnya apa ya, kayak dibawa gitu ya, ditaruh di laut apa di mana gitu. Aku entengan banget dan sembuh. Nggak kenapa-napa lagi. Di sini aja yuk wawancaranya. Bikin trauma nggak sih? Sini bentar. Nanggung, Mbak. Yuk wawancaranya udah. Tadi udah disampaikan Erika, masalah dan pendalaman karakternya sama, cuma kan kalau Erika nanya ke teman-teman ceweknya, kalau gue nanya ke Sendiri. sah aja nih. Nanyanya ke seputar yang memang udah yang berpoligami atau istri dua atau gitu. Jadi lebih mendalami karakternya ke situ, baru habis riset ke arah sana, baru ditarik, baru dimasukin ke karakter si Mas Anton itu, gimana punya 2 istri yang namanya Nuri dan Yuni gitu.
gitu aja. Cuman kayaknya sama, harus riset juga gitu. Nanya Ke ke teman-teman sekitar gitu. Baru kita implementasiin ke karakter kita masing-masing. Saya ngomongnya hati-hati banget dipilih ya. Aku nanya agak julid. Boleh, Sam? Kalau ketika kamu harus memilih, pilih Yuni apa Nuri? Gak usah karena gara-gara film. Mas Agung, tolongin dong Mas Agung. Mas Agung, tolong dong. Pilih istri pertama, Nuri yang terus dipertahankan kalau salah satu minta cerai, gimana? Enggak ada hubungannya sama cerita Mas film. Agung, tolongin kalau pilih Nuri, ntar kalau Nuri pilih istri Yuni, pertama atau Yuni? awalnya aduh, gimana dong Mas Agung, tolongin dong. Kenapa Mbak Nunu? Oh, mau tetap dua-duanya? Enggak, mereka ngasih ultimatum mau pilih saya apa yang sana gitu. Ketika harus memilih, Mas Ahmad, Sebenarnya yang paling menarik adalah gimana caranya, gimana kejadiannya kalau istri pertama dan istri kedua tinggal di satu atap. tinggal di satu atap. Tinggal di satu atap. Oh, Itu luar apa biasa. yang akan terjadi? Wah, itu poligaminya luar biasa Iya, tuh Mas Anton. betul sekali. Selingkuhi oleh suami dan bagaimana membangun emosinya. Siapa yang jadi peran istilahnya role model untuk film siapa atau aktingnya siapa? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Thomas. Betul, memang aku belum menikah dan mungkin belum punya pengalaman sampai sejauh itu. Dan kalau misal ditanya referensinya dari mana, dari film apa, aku nggak nonton film sih. Cuman aku ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman sedemikian rupa. Jadi aku ajak ngobrol waktu pertama-pertama reading lebih ke perempuannya. Karena posisinya juga sama, aku sebagai istri pertama dan teman aku itu pun jadi istri pertama. Jadi emang kurang Seperti lebih, apa pergulatan batinnya ya? iya betul. Jadi kurang lebih percintaannya hampir mirip dengan kisah di sini gitu. Mungkin relate dan mungkin bukan cuma teman aku aja sih, banyak banget mungkin di luar sana. Dan kebetulan aku punya teman yang pengalamannya sama. Jadi aku tanya-tanya lebih yang kayak bagaimana cara bisa kuat. Karena kan gak semua perempuan punya perasaan yang sekuat itu ya. Harus bisa dibagi-bagi waktunya. Kadang juga kita misalnya punya pasangan yang nggak terlalu banyak waktu aja mungkin suka ngeluh ya. Apalagi ini masalahnya nggak punya waktu untuk perempuan lain gitu. Dan perempuannya celakanya sahabatnya sendiri. Betul. Nah kalau Boleh silakan Mas produser. ya kalau misalnya di cerita ini Boleh tentang sambil dipijit nggak? Mungkin aja lebih tenang gitu. Boleh. Kamu Oke, maksudnya ada pengalaman walaupun belum menikah pernah pengalaman diselingkuhi? oh enggak tahu mereka kenapa ya. Mungkin lebih kayak pertemanan ya. Kalau pertemanan kan kita semua pasti pernah dikecewain juga, atau mungkin bukan cuma dengan pasangan, pertemanan, pekerjaan itu kan pasti masing-masing udah pernah ngerasain dikecewain. Kalau dari unsur persahabatannya sendiri sih di sini emang kisah persahabatannya erat banget ya. Mungkin ada beberapa juga percintaan yang aku nanti aja deh lanjutin deh. Iya, spoiler itu ya. Ya pokoknya gitu deh. Tantangannya seperti itu ya. Pokoknya Kamu film ini, punya sahabat atau teman yang bisa ngasih masukan ya. iya pokoknya film ini relate banget. Ya pokoknya relate sama semuanya deh. Kalian bisa merasakan dan nggak nangis dong. Sudah Erika?